wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifka Fauzi dengan NIM F121232061. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah vulkanologi yang berjudul Gunung Api Szivelujh. Topik pembahasan pada materi kali ini yaitu tipe-tipe gunung api berdasarkan bentuk, aktivitas, dan jenis letusan, mekanisme erupsi, faktor pengontrol dan indeks letusan gunung api, tipe magmanya, materialnya, geomorfologinya, sejarah terbentuknya gunung api tersebut. Pendahuluan. Gunung Szivelujh yang berasal dari kata Szivelujh dalam bahasa Intermen adalah gunung berapi aktif paling utara di Krai Kamchatka, Rusia. Gunung ini bersama Gunung Chisiu adalah gunung berapi terbesar, paling aktif dan paling sering meletus di Kamchatka, serta salah satu gunung berapi paling aktif di bumi. Tipe-tipe gunung api berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, Gunung Szivelujh di Rusia adalah stratovolcano atau gunung berapi kerucut. Stratovolcano adalah gunung berapi dengan lereng yang curam dan tinggi. Bentuknya menyerupai kerucut karena terbentuk dari akumulasi lapisan-lapisan material vulkanik yang mengeras seperti lava, abu, dan batuan yang dikeluarkan saat letusan sebelumnya. Selain itu, Szivelujh juga memiliki kaldera, yaitu kawah besar berbentuk mangkuk yang terbentuk akibat runtuhnya puncak gunung setelah letusan besar. Letusan besar terakhir yang menyebabkan keruntuhan terjadi pada tahun 1964. Tipe gunung api berdasarkan aktivitas. Berdasarkan aktivitasnya, Gunung Szivelujh di semenanjung Kamchatka, Rusia merupakan gunung api tipe aktif. Ini berarti gunung tersebut masih menunjukkan kegiatan vulkanik dan memiliki potensi untuk meletus kembali. Beberapa bukti yang menunjukkan aktivitasnya meliputi sering meletus, pembentukan kubah lava, emisi abu dan gas, pemantauan konstan. Tipe gunung api berdasarkan jenis letusan. Berdasarkan karakteristik Gunung Szivelujh di Kamchatka, Rusia memiliki tipe letusan vulkanian dan sering kali terjadi aktivitas efusif berupa pembentukan kubah lava. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis letusan tersebut. Vulkanian. Letusan ini bersifat eksplosif dan kuat. Letusan vulkanian mengeluarkan material padat seperti abu, bom vulkanik, dan lapilli dalam jumlah besar yang dapat merusak kubah lava yang sudah ada. Aktivitas efusif. Gunung ini juga menunjukkan aktivitas efusif di mana lava kental dan relatif lambat mengalir dan menumpuk di puncak, membentuk kubah-kubah lava. Kubah-kubah lava ini bisa tumbuh dan kemudian hancur akibat letusan eksplosif berikutnya. Mekanisme erupsi Gunung Api Szivelujh. Mekanisme erupsi Gunung Api Szivelujh di Kamchatka, Rusia tergolong sangat kompleks dan dahsyatnya karena karakteristiknya sebagai gunung api strato yang memiliki kubah lava yang stabil. Erupsi ini umumnya bersifat eksplosif dan seringkali menghasilkan aliran piroklastik. Berikut adalah tahapan mekanisme erupsi Gunung Szivelujh. Fase pembangunan tekanan, pembentukan magma. Karena Szivelujh berada di busur vulkanik Kuril Kamchatka, magma terbentuk akibat subduksi penunjaman lempeng Pasifik di bawah lempeng Okhotsk. Akumulasi gas. Magma yang kaya akan gas terakumulasi di bawah permukaan menciptakan tekanan yang terus meningkat. Fase pembentukan dan ketidakstabilan kubah lava. Ekstrusi lava. Magma yang kental merambat naik ke permukaan dan membentuk kubah lava di puncak gunung. Kubah yang tidak stabil. Kubah lava ini sering kali tidak stabil dan terus tumbuh hingga mencapai titik kritis. Para ahli vulkanologi telah mengamati ketidakstabilan kubah ini sebelum letusan besar. Fase erupsi. Pada fase erupsi eksplosif, keruntuhan kubah. Ketika tekanan gas di dalam kubah lava terlalu besar atau kubah menjadi tidak stabil, ia akan runtuh. Keruntuhan ini bisa dipicu oleh pecahnya kubah di dasarnya atau oleh gempa bumi seperti yang terjadi pada tahun 2024. Ledakan lateral. Keruntuhan kubah seringkali memicu ledakan lateral yang dahsyatnya mendorong gas dan material vulkanik ke arah samping, bukan hanya ke atas. Letusan semacam ini sering disebut sebagai letusan Pele.
Aliran piroklastik. Ledakan lateral menghasilkan aliran piroklastik, yaitu campuran gas panas, abu dan batuan yang meluncur dengan kecepatan tinggi di lereng gunung. Aliran ini sangat merusak dan bisa mencapai jarak yang sangat jauh. Kolom abu tinggi. Erupsi eksplosif juga melontarkan kolom abu yang sangat tinggi, terkadang hingga mencapai stratosfer, yang dapat mengganggu penerbangan internasional. Faktor pengontrol gunung api Sipheloj. Faktor pengontrol erupsi. Faktor yang mengendalikan erupsi Sipheloj meliputi kekentalan viskositas magma, kandungan gas dalam magma, sistem kantong magma ganda, pemicu eksternal, ketidakstabilan kubah. Indeks letusan gunung api Sipheloj. Indeks letusan. Para ahli vulkanologi menggunakan indeks letusan gunung api Volcanic Explosivity Index untuk mengukur kekuatan erupsi berdasarkan volume material yang dikeluarkan, ketinggian kolom abu, dan deskripsi kualitatif. Phase Sipheloj bervariasi. Erupsi Sipheloj memiliki skala V yang bervariasi. Letusan yang lebih kecil dan non-eksplosif mungkin memiliki V rendah, sementara letusan besar yang menghasilkan aliran piroklastik dapat mencapai V yang signifikan. Contoh letusan besar. Letusan besar yang pernah terjadi bisa mencapai V 4 atau lebih tinggi. Letusan Sipheloj pada tahun 1964 misalnya merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah gunung tersebut dan memiliki V 4-5. Pengukuran V. Tim tanggap erupsi gunung berapi Kamchatka secara rutin melaporkan aktivitas Sipheloj, termasuk ketinggian kolom abu, yang menjadi salah satu data penting dalam menentukan V untuk suatu erupsi. Tipe magma gunung api Sipheloj. Tipe magma gunung api Sipheloj sangat bervariasi dan kompleks. Meskipun didominasi oleh magma yang kaya akan silika dan gas, menyebabkan letusannya bersifat eksplosif. Letusan Sipheloj, yang merupakan bagian dari zona subduksi Kuril Kamchatka, mengeluarkan berbagai jenis magma dari waktu ke waktu. Tipe magma utama. Magma andesitik. Ini adalah jenis magma yang paling sering dan dominan ditemukan di Sipheloj. Magma andesit memiliki kekentalan viskositas sedang hingga tinggi dan kandungan gas yang tinggi, yang memicu erupsi eksplosif. Letusan ini sering membentuk kubah lava yang tidak stabil dan rentan runtuh, menghasilkan aliran piroklastik. Andesit. Jenis magma yang paling umum di Sipheloj dengan kandungan silika yang lebih tinggi daripada basalt. Andesit mafic, magma dengan komposisi di antara basalt dan andesit seperti yang ditemukan pada kubah lava dan deposit piroklastik. Andesit 2 piroksin dan andesit hornblende hyperstein, magma andesit yang mengandung berbagai mineral. Material gunung api Sipheloj. Gunung api Sipheloj mengeluarkan berbagai macam material, terutama yang terkait dengan letusan eksplosifnya. Material ini merupakan hasil dari magmanya yang kental, viskositasnya tinggi, dengan komposisi andesit dan dasit. Material padat tefra, abu vulkanik, lapili, puing-puing kubah lava. Geomorfologi gunung api Sipheloj. Secara geomorfologi, gunung api Sipheloj di Semenanjung Kamchatka, Rusia, merupakan salah satu struktur gunung api yang paling besar dan aktif. Bentuknya yang kompleks adalah hasil dari sejarah letusan yang panjang dan bervariasi, yang mencakup pembentukan kaldera, pertumbuhan kubah lava, dan keruntuhan besar. Struktur geomorfologi utama Sipheloj. 3 elemen geomorfologi utama yang membentuk gunung Sipheloj adalah Sipheloj tua, kaldera kuno, Sipheloj muda. Geomorfologi gunung api Sipheloj. Ciri-ciri. Ada ciri-ciri khas geomorfologi. Yang pertama itu stratovolcano. Sipheloj adalah gunung api kerucut dengan lereng curam yang tersusun dari lapisan-lapisan lava yang membeku, abu, dan batuan vulkanik yang berselang-seling. Kubah lava. Sipheloj muda saat ini ditandai oleh kompleks kubah lava yang terus tumbuh. Kubah ini terbentuk dari magma andesit dan dasit yang sangat kental. Keruntuhan kubah adalah pemicu umum terjadinya letusan dan aliran piroklastik. Aliran piroklastik
keruntuhan kubah lava secara berkala telah menghasilkan aliran piroklastik yang signifikan. Endapan dari aliran ini menutupi sebagian besar lantai kaldera. Sejarah terbentuknya gunung api Sipheloj. Proses terbentuknya gunung api Sipheloj dimulai puluhan ribu tahun lalu dan merupakan hasil dari proses geologi yang kompleks, terutama terkait dengan pergerakan lempeng tektonik di wilayah tersebut. Sebagai bagian dari busur vulkanik Kuril-Kamchatka, Sipheloj mendapatkan kekuatannya dari zona subduksi, tempat lempeng Pasifik menyelam di bawah lempeng Okhotsk. Berikut ada penjelasan rinci mengenai sejarah pembentukannya. Peran lempeng tektonik. Zona subduksi. Sebagian besar aktivitas vulkanik di Kamchatka termasuk Sipheloj terjadi karena zona subduksi yang berada di sepanjang parit Kuril-Kamchatka. Pelepasan air ketika lempeng Pasifik yang mengandung banyak air terdorong ke dalam mantel bumi. Pelepasan air ini menurunkan titik leleh batuan di mantel bumi sehingga memicu pembentukan magma naik ke permukaan. Magma yang terbentuk ini kemudian naik ke permukaan melalui celah-celah di kerak bumi yang akhirnya membentuk gunung berapi, termasuk Sipheloj. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.